Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang penilaian obligasi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Taresri Adnyani, NIM 19011016. Selanjutnya teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Kade Ardiana Putra, NIM 19011017, kelas reguler pagi, jurusan S1 Manajemen semester 6. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya KDI Kamerlina, NIM 19011005 dari reguler pagi semester 6. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi. Pertama, kami akan membahas tentang latar belakang. Dalam dunia perekonomian, dibutuhkan investasi guna menghadapi masa depan yang semakin berkembang. Investasi sebagai salah satu jaminan serta usaha manusia untuk memperoleh keuntungan, karena investasi akan menghasilkan passive income secara berkala. Salah satu jenis investasi yang saat ini sedang berkembang yaitu bursa efek. Bursa efek lebih dianggap lebih modern dalam dunia perekonomian saat ini. Selain itu, dapat menggerakkan roda perekonomian negara secara tidak langsung. Produk dari bursa efek adalah salah satunya yaitu obligasi. Selanjutnya, obligasi sendiri secara umum adalah surat utang negara atau SUN dari penerbit obligasi kepada pihak yang memegang obligasi beserta janji untuk membayar pokok utang dan bunga pada saat jatuh tempo pembayaran. Ada banyak pihak yang menerbitkan obligasi. Misalnya saja pemerintah yang menerbitkan obligasi pemerintah dalam mata uang negaranya atau menggunakan mata uang asing, atau bisa juga lembaga pemerintah serta perusahaan swasta. Obligasi adalah surat pengakuan utang yang dapat diperjualbelikan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek kepada pihak pembeli untuk membayar bunga atau kupon pada periode tertentu serta pembayaran pokok di akhir masa pinjaman atau jatuh tempo. Baik, di sini saya akan membahas strategi pengelolaan pasif, strategi imunisasi, dan strategi aktif. Strategi pengelolaan pasif, metode yang termasuk kategori pasif berdasarkan pada asumsi biaya bahwa pada pasar obligasi berbentuk efisien semi kuat. Jadi, harga obligasi sekarang dipandang merefleksikan semua informasi yang tersedia untuk publik secara kuat. Jadi, obligasi disarankan memiliki nilai yang layak di pasar, memberikan hasil yang setara dengan resiko yang terlibat. Yang kedua, strategi imunisasi. Strategi imunisasi adalah strategi yang berusaha untuk melindungi portofolio terhadap resiko tingkat bunga dengan cara saling meniadakan pengaruh dua komponen resiko tingkat bunga, yaitu resiko harga dan resiko reinvestasi. Resiko harga merupakan resiko yang berasal dari hubungan yang baik antara hubungan obligasi dengan tingkat bunga. Dan yang ketiga adalah strategi aktif. Metode aktif manajemen portofolio obligasi didasarkan pada asumsi bahwa pasar obligasi sangat tidak efisien, oleh karena itu memberi investor peluang untuk memperoleh return di atas rata-rata. Jadi, manajemen aktif didasarkan pada kemampuan manajer portofolio untuk mengidentifikasi obligasi yang salah, tepat untuk membeli atau menjual di pasar obligasi dengan meramalkan tingkat bunga secara kuat dan akurat. Penilaian obligasi. Bond valuation adalah sebuah penelitian obligasi, merupakan teknik untuk menentukan nilai wajar teoritis dari obligasi tertentu. Penilaian obligasi termasuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran bunga obligasi di masa depan. Juga dikenal sebagai arus kasnya. Dan nilai obligasi
pada saat jatuh tempo juga dikenal sebagai nilai nominal atau nilai par. Penilaian obligasi berdasarkan arus kas. Nilai suatu obligasi biasa dihitung sebagai present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Adapun tingkat keuntungan, aset besar resiko dan premi resiko tergantung dari beberapa faktor, yaitu yang pertama yaitu premi maturity, yang artinya jangka waktu jatuh tempo yang berbeda menyebabkan perbedaan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang kedua yaitu premi kebangkrutan. Perusahaan yang mempunyai resiko kebangkrutan yang lebih tinggi akan meningkatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang ketiga yaitu premi likuiditas. Semakin liquid suatu aset, maka semakin rendah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang keempat yaitu premi inflasi. Jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga nominal yang akan meningkat juga. Baik, demikian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.